Selamat pagi untuk Pak Christian. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi berupa pengembangan sumber daya manusia. Kami beranggotakan 9 orang, yaitu saya sendiri, Trisha Doperiane. Saya Afni Pramita Situmorang. Saya Angela Franata Anggreani. Saya Epa Puspita. Saya Mega Silvia Damayanti. Saya Natasha Yolanda Christine Purba. Saya Octavianus Simbolon. Saya Rika Leni. Saya Yentri. Nah, sekian perkenalan kami. Kami akan memulai pemaparan materi kami. Kami membawakan manajemen sumber daya manusia dan perkembangan sumber daya manusia. Untuk materi yang pertama akan dipaparkan oleh Saudari Afni. Dipersilahkan. Pengertian pengembangan sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah faktor sentral dalam suatu organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi organisasi. Selanjutnya, MSDM berarti mengatur, mengurus SDM berdasarkan visi perusahaan agar tujuan organisasi dapat dicapai secara optimum. Berdasarkan pengertian manajemen sumber daya manusia menurut Dessler tahun 2000, maka jelaslah bahwa para manajer harus mengaitkan pelaksanaan MSDM dengan strategi organisasi untuk meningkatkan kinerja, pengembangan budaya korporasi yang mendukung penerapan inovasi dan fleksibilitas. Peran strategis SDM dalam organisasi bisnis dapat dielaborasi dari segi teori sumber daya, di mana fungsi perusahaan adalah mengerahkan seluruh sumber daya atau kemampuan internal untuk menghadapi kepentingan pasar sebagai faktor eksternal utama. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan dari Saudari Afni. Pengembangan adalah usaha meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Pengembangan karyawan akan dirasakan semakin penting karena tuntutan pekerjaan sebagai akibat kemajuan teknologi dan semakin ketatnya persaingan di antara perusahaan yang sejenisnya. Menurut Sarpi Mangku Prawira tahun 2004, pelatihan bagi karyawan merupakan sebuah proses mengajarkan pengetahuan dan keahlian tertentu serta sikap agar karyawan semakin terampil dan mampu melaksanakan tanggung jawabnya dengan semakin baik sesuai dengan standar. Menurut Haranupan Dojo dan Suat Husnan tahun 1993, pelatihan adalah suatu kegiatan untuk memperbaiki kemampuan kerja seseorang dalam kaitannya dengan aktivitas ekonomi. Pelatihan membantu karyawan dalam memahami suatu pengetahuan praktis dan penerapannya, guna meningkatkan keterampilan, kecakapan, dan sikap yang diperlukan organisasi dalam usaha mencapai tujuannya. Lalu yang ketiga, menurut Mario Tua Effendi H. tahun 2002. Latihan dan pengembangan dapat didefinisikan sebagai usaha yang terencana dari organisasi untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan pegawai. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pengembangan sumber daya manusia menurut para ahli. Yang pertama, menurut Mario Tua Effendi H. tahun 2002,
Latihan dan pengembangan dapat didefinisikan sebagai usaha yang terencana dari organisasi untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan pegawai. Lalu selanjutnya, Mondi and Noe, tahun 1990, mengatakan pengembangan sumber daya manusia adalah suatu usaha yang terencana dan berkelanjutan yang dilakukan oleh organisasi dalam meningkatkan kompetensi pegawai dan kinerja organisasi melalui program-program pelatihan, pendidikan, dan pengembangan. Lalu yang terakhir, Stewart dan MC Goldrick, tahun 1996, mengatakan pengembangan sumber daya manusia meliputi berbagai kegiatan dan proses yang diarahkan pada terjadinya dampak pembelajaran, baik bagi organisasi maupun bagi individu. Di sini saya akan menyimpulkan dari ketiga pendapat para ahli, yaitu pengembangan sumber daya manusia adalah suatu kegiatan yang terencana dan terintegrasi antara satu dengan yang lain, yang diadakan oleh suatu organisasi dalam hal pelatihan dan pengembangan pegawai untuk mencapai tujuan organisasi tersebut melalui proses perencanaan pendidikan, pelatihan, dan pengelolaan tenaga atau pegawai untuk mencapai suatu hasil optimal. Baik, saya akan melanjutkan dari Saudara Eva. Tujuan pengembangan sumber daya manusia. Tujuan pengembangan sumber daya manusia mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi individual dan dimensi institusional atau organisasional. Tujuan yang berdimensi individual mengacu kepada sesuatu yang dicapai oleh seorang pegawai. Tujuan berdimensi institusional mengacu kepada apa yang dapat dicapai oleh institusi atau organisasi sebagai hasil dari program-program pengembangan sumber daya manusia. Secara umum, tujuan pengembangan sumber daya manusia adalah untuk memastikan bahwa organisasi mempunyai orang yang berkualitas untuk mencapai tujuan organisasi untuk meningkatkan kinerja dan pertumbuhan. Berikut ini adalah beberapa tujuan pengembangan sumber daya manusia yang terdiri dari 11 bagian. Yang pertama adalah meningkatkan produktivitas kerja. Yang kedua, mencapai efisiensi. Yang ketiga, meminimalisir kerusakan. Yang keempat, mengurangi kecelakaan. Yang kelima, meningkatkan pelayanan. Yang keenam, memelihara moral pegawai. Yang ketujuh, meningkatkan peluang karir. Yang kedelapan, meningkatkan kemampuan konseptual. Yang ke-9 meningkatkan kepemimpinan, yang ke-10 meningkatkan balas jasa, dan yang ke-11 adalah meningkatkan pelayanan kepada konsumen. Baik, saya akan melanjutkan slide berikutnya, yaitu pendidikan dan pelatihan atau diklat. Pengertian pendidikan dan pelatihan, yaitu upaya mengembangkan sumber daya manusia, terutama untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan kepribadian manusia. Pendidikan dan pelatihan adalah proses belajar dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugasnya. Pelatihan yang dimaksud adalah upaya untuk mentransfer keterampilan dan pengetahuan kepada para peserta pelatihan pada saat melaksanakan pekerjaan. Pengetahuan dan keterampilan yang dikembangkan haruslah spesifik dan latihan harus diarahkan pada perubahan perilaku yang telah diidentifikasikan. Pelatihan juga harus mempelajari keterampilan atau teknik khusus yang dapat diobservasi pada tempat tugasnya. Baik, saya akan melanjutkan untuk tujuan pelatihan dan pengembangan. Di sini kita bisa melihat bahwa tujuan utama pelatihan pada intinya ada 7. Yang pertama, memperbaiki kinerja. Yang kedua, memutakhirkan keahlian para karyawan sejalan dengan kemajuan teknologi. Yang ketiga, mengurangi waktu belajar bagi karyawan baru supaya menjadi kompeten dalam pekerjaan. Selanjutnya, membantu memecahkan permasalahan organisasional. Dan selanjutnya, mempersiapkan karyawan untuk promosi. Keenam, mengorientasikan karyawan terhadap organisasi. Yang ketujuh,
memenuhi kebutuhan pertumbuhan pribadi. Dan selanjutnya, ada tujuan pengembangan pada hakikatnya atau pada dasarnya menyangkut hal-hal berikut, ada 11 poin. Yang pertama, produktivitas kerja, kedua, karir, ketiga, efisiensi, keempat, konseptual, yang kelima, kerusakan, keenam, kepemimpinan, ketujuh, kecelakaan, kedelapan, balas jasa, ke-9, pelayanan, ke-10, konsumen, dan yang ke-11, moral. Dari 11 poin tersebut tidak pernah lepas dari yang mana tujuan dari pelatihan dan pengembangan, karena itu merupakan hal dasar atau konkret dalam mengupayakan pada tujuan pelatihan dan pengembangan. Terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami. Baik, saya akan melanjutkan slide berikutnya. Di sini terdapat adanya manfaat nyata yang diperoleh dengan adanya pelatihan dan pengembangan. Di sini terdapat 6 bagian, yaitu yang pertama meningkatkan kualitas dan kualitas produktivitas. Ketiga, menciptakan sikap, loyalitas, dan kerjasama yang lebih menguntungkan. Yang keempat, memenuhi kebutuhan perencanaan sumber daya manusia. Kelima, mengurangi jumlah dan biaya kecelakaan kerja. Kemudian yang keenam, membantu karyawan dalam meningkatkan dan pengembangan pribadi. Selanjutnya terdapat tolak ukur metode pengembangan. Adapun indikator pengukurannya yaitu yang pertama, prestasi kerja karyawan. Kemudian kedisiplinan karyawan, absensi karyawan, tingkat kerusakan produksi dan mesin-mesin, tingkat kecelakaan karyawan, tingkat pemborosan bahan baku, tenaga dan waktu, prakarsa karyawan, tingkah upah insentif karyawan, kemudian kepemimpinan dan keputusan manajer. Inilah yang ada dalam beberapa indikator dalam pengukurannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lalu di materi yang terakhir terdapat metode pengembangan yang ditujukan kepada guru dan karyawan pendidikan. Yang pertama itu ada on the job, di mana metode pengembangan ini dilakukan kepada guru atau karyawan pendidikan di tempatnya langsung di mana dia bekerja, seperti di dalam kelas atau micro teaching. Lalu yang kedua ada demonstration dan example. Dalam metode ini menggunakan peragaan dan penjelasan bagaimana cara-cara mengajar yang baik melalui contoh-contoh dengan media pembelajaran yang telah disediakan lalu didemonstrasikan. Lalu ada classroom method, di mana metode pengembangan ini dilakukan melalui pertemuan di dalam kelas. Lalu ada peningkatan profesi secara individual, itu seperti penataran, belajar sendiri, atau melalui media massa. Lalu yang terakhir adalah peningkatan profesi melalui keguruan atau organisasi profesi. Nah, dari materi yang sudah kami paparkan sebelumnya, kami menyimpulkan bahwa pengembangan sumber daya manusia itu menekankan pada peningkatan kemampuan melaksanakan tugas baru di masa depan. Pengembangan sumber daya manusia ini sangat bermanfaat karena menimbulkan peningkatan produktivitas kerja karyawan, adanya hubungan yang baik antara pimpinan dengan bawahannya, mampu mengambil keputusan dengan lebih cepat dan juga tepat, meningkatkan semangat kerjanya, mendorong sikap keterbukaan manajemen, berjalannya komunikasi yang efektif dan lancar, serta penyelesaian konflik secara fungsional, sehingga tumbuhnya rasa persatuan dan suasana kekeluargaan di kalangan para anggota organisasi. Kemudian sehubungan dengan pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, dituntut juga untuk selalu mengembangkan dirinya, baik yang mengenai materi pembelajaran dari bidang studi yang menjadi wewenangnya maupun keterampilan guru itu sendiri. Tanpa adanya kesadaran pengembangan diri yang dilakukan oleh guru itu sendiri, maka peningkatan profesionalisme guru tidak dapat tercapai secara optimal.
Baik, sekian dari presentasi kami hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan sikap serta masih kurangnya materi yang kami paparkan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih banyak.